orang boncengan kok yang di belakangnya lebih tinggi ya gitu. Tapi masih dalam hati sendiri ya, nggak ngomong, nggak cerita gitu kan. Hai guys, kembali lagi di Mode Awam bersama saya Tesar dan saya sedang bersama teman lama saya, Kak Devi Permanasari dan Kak Heni Wira. Nah, kali ini Kak Heni Wira punya paranormal experience yang mau dibagi. Paranormal dong, pengalaman aja. Paranormal ntar aku bisa lihat kebetulan doang, tapi aku juga nggak mau dikasih lihat lagi sih. Oh, berarti kan kamu melihat kan? Ya kebetulan, kebetulan. bukan sengaja pengen ngelihat. Gitu kan. Ya kebetulan melihat guys katanya. Jadi katakanlah itu pengalaman yang jangan terjadi lagi deh. Jangan. Seperti apa pengalamannya? Coba kita dengarkan ya guys. Gimana? Jadi waktu gini, enggak ceritanya kan zaman-zaman dulu nih sebelum kita ketemu ya. Aku kan lebih berapa? 90-an lah, 90 berapa lah gitu, udah lupa. Masih bayi gua. Ketahuan ketemunya bukan tahun 90-an. Tahun 90-an tuh. Itu kan lagi rame-ramenya cerita tentang sinetron hantu-hantuan tuh kan. Oh iya. Nah, aku kebetulan di salah satu TV, stasiun. enggak hampir semua TV tuh. Pokoknya nyebutin merek. Iya, hampir semua TV. Hampir semua TV tuh kan lagi rame. Pokoknya sekarang kan booming cerita cinta-cinta gitu kan. Kalau hidayah gitu maksudnya. Enggak, bukan hidayah. Pokoknya cerita sebelumnya, tentang pokoknya cerita tentang hantu-hantu lah, pokoknya hantu apa. Sebelum ada itu loh yang dunia lain atau apa itu. Nah, zaman itu. Oh, zaman itu. Zaman itu tuh. Aku kan sinetron lah ya, masih sinetron di dunia hitam itulah gitu, sinetron. Gak jelas ya. Setiap sinetron hitam loh. Ada yang abu-abu. Itulah. Terus ceritanya karena aku kan suka, pokoknya kita nih sutradara, produser gitu ya, kameramen itu nyari lokasi kan. Lokasi. Ceritanya di dalam sebuah produksi ya. Sebuah produksi kita nyari rumah. Jadi produksi sinema horor itu. Okay. Lagi nyari rumah nih, karena kita kan biasanya produksi tuh nggak cuma satu episode kan. Cari rumah yang tipenya begini, buat rumahnya si ini, si itu gitu ya. Tapi karena tipe rumahnya tuh rumah-rumah dulu yang dicari, jadi kita kan memang agak susah ya nyari rumah yang tua terus tapi layak buat syuting gitu kan. Tapi agak keurus juga gitu kan. Nggak mungkin nggak keurus kan. Iya, kalau di studio kan rata-rata keurus dan orang udah kenal lah ya. Ini sih yang suka dipakai sinetron ini gitu. Nah, karena hantu-hantu dan itu sih sebenarnya ceritanya yang kita bikin sendiri itu juga kayak hampir nyaris cerita kisah nyata. Pengalamannya siapa, based on kayak gitu. Tapi memang agak ada yang dikarang-karang lah ya supaya lebih menarik. Iya, dramatisir lah. Pokoknya lagi nyari-nyari lokasi gitu dari pagi, mungkin karena udah capek juga ya, jadi otaknya agak-agak udah horor-horor gitu kan ya, jadi udah ke bawah-bawah gitu. Dapat? Tar dulu. Belum. Jadi kita udah datang nih ke rumah gitu kan yang serem gitu ya, udah datang nih. Nggak cocok kayak gitu lah ya. Ada cocok tapi harganya nggak cocok kayak gitu. Sampai akhirnya tuh di daerah Cibubur. Pokoknya di daerah Cibubur itu, Cibubur belum seramai sekarang nih. Cibubur tahun itu kan ya. Cibubur. Terus nggak jauh deh pokoknya jaraknya antara jalan raya sama tempat yang aku ngeliat itu tuh. Saya jalan raya mana nih? Pokoknya jalan raya Cibubur itulah, aku lupa lah pokoknya karena Keranggan. Mungkin ya daerah situ lah. Kan Keranggan. Itu tuh pokoknya jalan raya tuh rumputnya bukan tuh. jalan alternatif Cibubur ya? Bukan. Bonyong apaan tuh? Kau udah panik. Ceritanya belum jelas. Iya udah panik gitu. Jadi itu ya jangan ditakut-takutin dari Parno. Jadi makanya nih kita bercanda itu biar nggak takut gitu ya. Terus pokoknya akhirnya tuh sampai maghrib kita kan belum ketemu tuh rumah ya.
jalan lah sambil ngelihat kiri kanan gitu kan. Kalau lagi hunting kan sambil ngelihat-lihat gitu kan ya, rumah ada nggak gitu. Kalau yang ada kiri-kiri kita samperin gitu kan. Jalan gitu, kacanya kan dibuka nih, maghrib, hujan gerimis gitu kan. Tapi masih agak terang gitu, nggak gelap, masih bisa lihat rumput-rumput gitu. Itu rumputnya tuh rumput tinggi-tinggi gitu loh, alang-alang gitu. Itu di mana di daerah situlah, daerah situ. daerah situ. Aku lupa lah pokoknya tuh udah lama banget ya. Karena juga kan udah nyari ke sana ke sini kan, aku udah nggak begitu hafal daerah pastinya tuh nggak hafal. Itu terus tiba-tiba ada dong yang nongol dari jauh gitu kan, slung gitu. Nongol dari mana nih? Dari si rumput-rumput itu. Karena kan kita lagi jalan lambat nih kan, si mobil. Jaraknya dengan rumput kamu Aduh deket banget deh. Paling berapa meter? Meter? Enggak terlalu deket itu sih. 3 meter. 3 meteran lah. 3 meter dari mobil? Iya, dari mobil si rumput-rumput itu ya. Kan kita kan jalan nih. Oh enggak, yang munculnya itu di sebelah lebih jauh lagi? Lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Agak ke tembok situ. Jauhan deh pokoknya. Kebun, lapangan atau enggak. Itu jalan raya. Tapi bukan jalan raya, jalan besar. Tapi alang-alang pinggirnya. Kiri kanan alang-alang? Enggak, kanan aja. Yang kiri tuh ada rumah, ada rumah jarang-jarang gitu loh. Masih jarang-jarang kan ya saat itu. Terus aku penasaran, gitu. Aku liatin gitu kan. Terus liatin kamu? Enggak. Apa sih nih gitu, penasaran. Warnanya tuh pink kayak balon gitu. Aku masih belum ngeh nih pada saat itu, gitu kan. Terus nongol lagi, satu lagi, gitu. Ada 2 gitu, wah dengerin. Ada 2 gitu kan. Lama-lama ngedeket. Ada 3, jadi gini, gitu. Aku pikir 1 kan tadinya tuh, terus nongol lagi sini gitu kan. Atau ya, 3 ngedeket ke kita gitu kan. Semuanya berarti satu mobil itu ngeliat? Gak ada yang ngeliat. Jadi aku sendiri gini ngelihat gitu. Semakin, tapi gimana sih? Takut, tapi penasaran apa gitu, kok bening warnanya pink gitu. Bening? Kayak balon. Kayak balon. Tapi bukan balon. Kayak balon gas, bukan lah itu. Tingginya seberapa? Kayak balon lah pokoknya. Kayak balon. Segini kali ya. Nggak usah rumput segimana rumput? Rumput tinggi. Semobil kalau aku duduk lebih tinggi ya. Pokoknya tinggi, rumputnya agak tinggi. Terus dia munculnya segini? Di atasnya si rumput-rumput itu. Jadi gitu. Kepalanya? Kayak balon gitu, tapi matanya hitam. Wujudnya. Jangan ya, ampun saya. Nah, itu kan bisa jadi orang yang bikin konten. Tahun 90 mungkin dia persiapan untuk YouTube. Iya. Orang bikin konten. Hujan loh. Gerimis itu loh. Enggak lah. Ngeprank. Mobilnya jalan, mobilnya jalan tuh kayaknya tuh kayak mau ke arah aku gitu kan. Udah, aku tegesin gitu. Sampai deket bening. Bening. Sedekat apa paling dekat? Nah paling deket itu aku baru ngehnya itu adalah mungkin si gitu ya. Ya itu setelah deket itu kok ada 3 gitu. Terus aku kan maksudnya 3 tuh muncul, abis itu enggak dia turun lagi terus muncul lagi. Iya begitu. Tadinya kan gini nih, 1 set gitu kan, 1. Apa tuh gitu kok aku gini. Kok di rumput-rumput ada balon ya? Gitu kan, balon ya. Gitu. Asumsi pertama balon. Balon. Terus suaranya kedua. Aku lihat nih gini. Terus ada lagi gitu kan. Ini mobil lagi jalan nih. Lagi jalan tapi pelan kan. Pelan gitu kan. Terus lama-lama song 3 gitu gini-gini aja tuh mendekat ke arah mobil aku. Kayak dia itu jalan atau cuman tung enggak jalan. Iya gitu. Nongol dari bawah, iya. Tapi lama-lama tuh kayak orang seneng gitu loh. Gitu. Itu berapa lama sampai? Enggak akhirnya menghilang. Enggak menghilang. Setelah lewat. Jadi enggak menghilang. Jadi aku tuh ya. Kamu ini jerit. Enggak, aku enggak bisa ngomong. Dengan penasaran dan kamu bisa ngasih tahu sebelah. Enggak. Jadi gini. Kan gini nih, duduknya posisinya aku kan di tengah gini enggak. Di pokoknya berdua nih kan. Ini kan ada orang nih. Anak art.
sutradaranya Mas, udah almarhum Mas Victor. Jadi aku langsung aja pas udah ngeh dia deket gitu, kaca jendela dibuka takut dong masuk gitu apa gimana. Tapi aku nggak bisa ngomong. Emang paling sedekat apa kamu bilang? Deket banget. Segini di luar mobil. Tapi kan itu 2 meteran lah jaraknya. Kamu kemarin ngeliat ke bawahnya kayak gimana? Enggak berani lah. Itu rumput nggak kelihatan itunya. Berarti jadi dia terpaku, posisinya ya? di atas, posisinya di atas rumput selalu. Kalau di bawah rumput aku nggak, karena kan semak-semak gitu loh. Tapi kalau pink mukanya lucu ya. Aduh. Ya iyalah, tapi kalau matanya hitam gimana? Ada mulutnya? Enggak. Ada mulutnya? Enggak. Jadi cuma bentuk begitu aja tuh ya, kayak balon gitu, balon anak-anak yang suka itu, sama mata hitamnya, tapi matanya lebar. Hitam gitu. Bisa ngedip? Panjang maksudnya. Aku nggak tahu ya. Seperti itu ya. Karena kamu main mata ini dia. Aduh ya jangan. Kalau dia balas berarti Jangan deh. kalau nggak balas berarti balon. Jadi pokoknya aku ketika udah dekat itu tuh aku langsung serp gitu. Sorry, kamu kan dengan sutradara dengan Mas Victor itu. Dia dari sisi jendela Mas Victor atau dari sisi jendela? Dari sisi ini Mas Victor itu. Oh, tapi Mas Victor pandangannya malah ke Iya, depan. lagi ngobrol gitu loh. Jadi kayak kamu berdua gini kan. Cuman gini. dia ngelihatnya ke sana. Enggak, dia ngelihatnya ngobrol sama yang depan gitu loh. Kamu lagi ngeliat ke Aku lagi aku pas ngeliat gini gitu. Kan gini nih kalau duduk kan gini kan, aku ngeliat gini. Kacanya kan dibuka Kenapa kan. kamu gini? Atau tonjoknya Mas Vito? Gak bisa, aku nggak tahu ya pada saat itu kenapa aku juga selalu nggak bisa berkata-kata. Tinggal puterin mukanya tuh apa kepalanya gitu. Iya. Ya, mungkin karena aku takut ya, udah takut gitu. Jadi aku nggak bisa ngomong. Takut kan terpaku ya. Iya. Nah itu Jadi nggak bisa udah, ngapa-ngapain. jadi aku nggak tahu tuh itu Setelah apa. kamu nunduk berapa lama tuh? Udah aku nggak ngomong, pokoknya aku udah gini ya sampai terus? keringetan gitu udah. Oke, pada saat kamu keringetan pasti ada reaksi dong dari teman. Iya gini, Hen, kenapa Hen? Udah aku gini, udah gini. Istighfar nggak ya? Enggak, aku nggak teriak, aku udah pokoknya nyungsep aja gitu, gini udah gini aja gini. Kenapa Hen? Udah aku diem aja. Pas udah kayaknya udah jauh, udah nggak saat itu deh aku ngomong deh, nggak berani ngomong juga ya, takut masih ada apa gimana kan. Udah nggak ngomong, udah. Jadi alasannya apa sampai gitu ngomong sama teman-teman di situ? Saat itu nggak ngomong aku, nggak berani nyeritain dulu. Masih takut datang lagi. Jadi udah aku diem aja, udah itu udah keringetan gitu, udah aja diem deh. Udah pas udah selesai gitu, udah apa gitu, terus aku ngerti itu apa ya, tapi Kira-kira apa? ya itulah mungkin ya. Oh iya, Nggak berarti main. bukan balon. Bukan. Menarik tapi kan dengan wujud yang pink seperti itu harusnya lucu ya. Mungkin dia memang Tapi maksudnya kalau pinknya seperti misalnya dia tuh kayak janin yang ada di dalam ini agak berimajinasi sedikit ya, karena Saya kita jadi kan sering. janin ya kayak emang janin warna pink. No, bukan. Dia kan ada janin di dalam apa? Plasenta. Anu ketuban. Bukan plasenta kan yang di. Kan dia kan di dalam selaput. Aku ngebayangin gitu. Oh oke. Itu berarti maksudnya janin keluar dari rumput. si ini tadi. Si apa namanya? Ya, jadi selaput gitu. Iya. Bisa dikembangkan kalau dalam sebuah film itu mungkin seperti itu. Iya. Artinya secara bentuk itu nggak harus yang mainstream yang kita ini ya. Kayak ini kan juga kali membuat bikin ide, kali ada yang mau bikin filmnya ya. Iya nggak sih? Based on true story. Karena beda loh, pink gitu kan. Iya, pink Mata bening doang kan gitu. biasanya kan orang kalau lihat ya wujudnya ya seperti itu. Kalau ini kan beda. Nah, terus cerita kedua gimana? Oh, yang satu lagi. Aduh, iya itu ya. Masih kuat lah ceritakan. Tapi kan kita ceritainnya Sampai nangis santai. loh, Ya, Takut santai ya. aja. Itu 2000-an ya kalau itu. Di sebelah ini lagi ada yang pesta happy birthday guys. Jadi sorry kalau suasananya udah gak serem ya. Nggak serem memang. Untung kebetulan rame ya. Itu tahun 2000, kalau nggak salah ya, itu 2014 atau 15 gitu deh. Oh kita udah ini ketemu dong.
Udah satu produksi dong kita. Udah. Tapi kan Jangan di tempat produksi kita itu. enggak. Itu Jangan di gue yang ngeprank. bisa jadi ya, bisa jadi. Iya, Jam terus- 3 pagi ngapain coba deh. Ini di mana nih? Produksi apa nih? Enggak, kalau ini enggak produksi. Kalau ini kebetulan waktu itu sama suamiku itu kan dia kan suka musik kan, suka band gitu. Dia suka ikut festival. Waktu itu mau ada festival gitu ya. Jadi lebih sering latihan, ketemu temen-temennya. Studionya di daerah Bekasi. Udah biasa dong kalau habis latihan itu ngobrol-ngobrol apalah segala gitu kan. Akhirnya pulang lah sampai pokoknya sampai Fatmawati, sampai rumah itu aku jam 3 sekian lah Pagi. gitu Pagi. jadi tuh kayaknya kejadiannya jam 3 pagian tuh di situ lagi jalan udah belum biasa gitu Pakai apa nih? kayak mobil. Oke. Udah dong kita sama-sama sambil Capek. ngantuk gitu kan ya, aku diem gitu kan ngeliat ke depan, jalanannya udah sepi. Ini jalan mana nih? Jalan Raya Fatmawati Fatmawati. Raya. Jadi dari arah Rumah Sakit Fatmawati menuju Blok M. Oke. Cuman persisnya di mananya aku juga lupa lah ya kejadian itu. Jadi pas pulang itu ada motor di depan kita. Jaraknya pun nggak jauh. Kalau Papasan nih? enggak Oh, di depan. di depan mobil aku, jaraknya Satu kira-kira dari sini ke si pagar itulah. Ya 20 meter. meter. Jelas kan itu kan. Pagar sana Pagar itu tuh yang rumput-rumput 15 itu. meter. 20. Ayo di situ ya. Nah, itu terus aku ngeliatin gini gitu. Kok orang boncengan kok yang di belakangnya lebih tinggi ya gitu. Tapi masih dalam hati sendiri ya, nggak ngomong, nggak cerita gitu kan. Kok lebih tinggi ya. Jadi kan kalau orang naik motor itu kan biasa kan palanya sama dong. Ya kan? Sama gitu kan. Aku nggak ngeh pada saat Tapi itu. ada juga loh motor yang Iya, nah kayak begitu. Ya. Kayak itu. Jadi lebih tinggi yang Oh, si oke. perempuannya ya. Si perempuannya tuh lebih Ceritanya motornya motor apa? Motor gede? nggak tahu aku motornya nggak ngeh. Pokoknya aku mikirnya gini, Bukan bebek. Gak tahu juga. kayaknya sih bebek ya. Makanya aku berpikirnya kok nih orang kok naik motor perempuannya lebih tinggi gitu ya. Oh perempuannya, perempuan. Perempuan, Wujudnya cewek. perempuan karena rambutnya panjang. Itu perempuan itu. Jadi si perempuan itu tuh bajunya Dari injut-injut. enggak, bajunya tuh modelnya yang tangannya lebar gitu. Nggak tahu lah gimana, pokoknya aku ngeliatnya ininya melayang-layang, yang bawahnya melayang-layang. Tapi aku nggak ngeliat kakinya. Terus rambutnya berantakan, hitam, rambutnya hitam banget gitu. Nah, pas entah gimana rambutnya tuh agak tersibak, rambut belakangnya ya, kena angin. Mbak, nggak usah Iya, dia tersibak. ya, bukan Ada tersibak slow-mo. gitu, yang belakangnya ini tersibak gitu, kena Oh. angin terus. Oh, belakangnya. Terus ada apa? Terus itu ternyata ya belakangnya tuh bolong, hitam. Enggak Hitam. begitu, enggak gitu. Panjang bolong gini, oval. Oh, oval. Oh, jadi ininya ya. Rambutnya tadi kan tutup rambut ya. tutup, Apa aku nggak tahu ya. Punggung ketutup. Terus Oh. tersibak. Bukan punggungnya. tersibak kena angin apa gimana Ya. gitu. Itu kelihatan gitu. Oke, dia Udah, posisi di komplain. depan. Kamu aja ngeliat. Berarti suamimu yang lagi nyetir ngeliat dong. Nggak lihat. Tapi itu kan kejadiannya maksudnya nggak lama, nggak seperti kita cerita begini kan, karena aku cerita jadi panjang kan. Cuman aku ngeliat pada saat itu mikirnya gini, itu kok perempuan malam-malam naik motor kenapa sih? Kan memang aku takut ya, maksudnya Harusnya kalau dia pakai baju itu harusnya kedinginan. Ya. enggak Ya. kedinginan karena rambutnya panjang. Maksudnya aku gini, ngapain sih tuh orang, makanya sebel juga gitu, kenapa sih tuh orang naik motor rambutnya bukan diikat deh gitu kan, karena rambutnya kan panjang gitu-gitu kan, berantakan, panjang, rambutnya panjang seginilah gitu. Nyampe ya. ke jok motor. Iya, panjang gitu, panjang. Begitu kena Kok- angin. Terus set. setelah itu kalian di belakangnya, habis itu mereka kemana? Enggak, masih posisinya dia di motor kan lebih cepat dari mobil kan gitu, pokoknya gitu masih gitu. Tapi aku perhatiin gitu ya, kok panjang banget sih ini rambutnya, kenapa begitu gitu ya. Terus yang herannya itu rambutnya
panjang gitu sama jalannya tuh gini. Padahal motornya enggak. Padahal motor enggak. Maksudnya kan gini ya. Setelah tersibak itu apa yang terjadi? Nah itu rambutnya kena angin gitu. Aku ngeliat itu ya bolong. Nah itu baru aku aduh itu mbak itu gitu ternyata kan. Ya udah. Terus kamu Abis langsung ya? Udah enggak aku langsung. Sun itu. Mbak Sun. Iya Mbak pokoknya. Sundel. Ya, itu Mbak Kak. Sundel Mbak Kak. bolong. Jangan disebut namanya Mbak Kak itu. Aku langsung serp lagi gitu kan. Nah suamimu gimana? Kenapa gitu. Udah nggak bisa ngomong gitu kan, karena aku juga mau cerita takutnya dia kalau takut apa dia ngeliat apa enggak aku nggak tahu ya. Kalau dia nggak ngeliat kan berarti aku Rumah cerita Kamu dong. bahas. Tapi berarti artinya setelah kamu tunduk, Heeh. udah nggak ngeliat lagi tuh mereka enggak kemana, aku nggak tahu udah. Oke, terus Sampai rumah itu. Pokoknya sampai rumah itu kan karena kan Fatmawati kan berarti udah deket rumahku kan, udah aku situ tuh udah keringetan aku beneran tuh keringetan siapa itu udah aku megangan gini apa lu gitu. Aku udah takut itu sampai rumah nggak cerita aku. Nah terus Pokoknya udah suamimu berapa nanya nggak? Kamu tadi tuh ngapain? nanya apaan sih kamu gitu enggak karena aku takut dia ada di mana kalau aku cerita. Totonya dia kamu cerita ya, wah matilah aku pingsan gitu. Aku nggak berani saat itu, pokoknya aku nggak berani cerita. Pas sudah lama aku yang cerita sendiri. Abang kamu ngeliat gak yang malam-malam kita habis pulang gitu? Ngeliat apa? Itu apa? Aku masa ngeliat gini, masa sih gitu? Beneran kamu? Iya. Pokoknya aku abang nggak lihat. Aku pokoknya nggak mau lah kalau pulang malam-malam ini lagi gitu. Udah gitu. Luar biasa ini, memang luar biasa. Dan ini itu sebelum atau setelah kamu yang berakting jadi pura-pura jadi? Kamu kan juga pernah jadi Enggak. Jangan sebut Oke, Mbak ceritanya itu. luar biasa. Terima kasih Kak Heni dan Kak Devi yang sudah berbagi di Mode Awam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman ya. Ceritanya menarik dan mungkin kita ada episode berikutnya. Oke, sampai jumpa lagi guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.